Allah tahu semua masalah kita. Allah tahu yang masih tersembunyi di dalam batin kita, yang masih punya dendam, masih punya serakah, masih punya sombong. Allah tahu semua dosa yang pernah dusta, yang pernah khianat, yang pernah berbuat syirik, yang pernah berbuat jahat. Allah tahu. Jangan tanya lagi yang pernah minum minuman keras. Jangan tanya lagi yang pernah berzina, yang pernah korupsi. Allah tahu. Allah tidak buta. Allah tahu. Hidup jadi susah bukan Allah yang jahat. Kenakalan kita. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada beliau Bapak Kiai Haji Wahyudin Saka, Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya dari Jakarta, untuk dimohonkan untuk memberikan talqin zikir sekaligus hikmat ilmiah manaqib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena akan ada talqin zikir dan ada mahasiswa yang juga akan talqin, para mahasiswa dipersilahkan di sini saja. Berikan jalan, kasih jalan mahasiswa di paling depan sini. Mahasiswa dan mahasiswi tidak apa-apa. Ya, semua yang akan talqin di depan sini. Yang akan talqin zikir, yang sudah pernah talqin di belakang saja. Cukup satu kali. Yang belum pernah, yang baru pertama kali talqin zikir, ya, di depan. Mahasiswi boleh duduk di situ. Pak Jamin, mahasiswi di situ saja. Mahasiswi di situ menghadap ke sini. Ya. Ya. Maju lagi boleh sampai di karpet merah. Maju sampai dekat proyektor. Ya. Ya. Ibu-ibu mau talqin zikir silakan di sini. Yang baru pertama kali ya. Mahasiswi yang baru datang, baru keluar, isi tempat kosong di sini. Geser ke sini mahasiswinya, maju lagi, isi, geser tempat kosong. Mahasiswi tolong yang kosong diisi. Para mahasiswi yang baru di pintu langsung ke tempat yang kosong. Isi tempat yang kosong. Jangan menutup jalan. Kalau Anda langsung duduk di jalan, yang di belakang Anda tersendat, terhambat. Jadi langsung maju ke tempat kosong. Ini yang mau talqin zikir yang kosong, laki-laki di sini. Jangan di belakang, di sini. Jangan di belakang saya. Ya, ada ke sini. Geser saja dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti doa iftitah, doa pembukaan yang saya baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim al-hadi ila siratim mustaqim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفار. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pernyataan tekad sekaligus doa. Bunyinya, Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang kumaksud. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari. A'tini, limpahkan kepadaku. Mahabbataka wa ma'rifatak, limpahkan kepadaku mahabbah, kecintaan yang kuat darimu ya Allah, yang dengan energi cintamu maka aku pun jadi mencintai Engkau. Yang dengan energi cinta dari Allah maka kita pun mampu mencintai semua makhluk. Wa ma'rifatak, limpahkan pula kepadaku ma'rifah, pengenalan, keakraban, kedekatan dengan Engkau. Ikuti saya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini
mahabbataka wa ma'rifatak. Saudara sekalian, yang tadi kita baca itu adalah doa pembukaan talqin zikir, tidak harus dihafal. Di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, zikir yang dijadikan alat riyadhah, alat untuk melatih ruh kita, melatih jiwa kita, zikirnya ada dua. Zikir jahar, zikir nyata, diucapkan dengan mulut, dan zikir khafi, zikir yang tersembunyi, tidak diucapkan dengan mulut, tetap dilakukan dengan qalbu, dengan hati nurani, dengan mana. Adapun zikir jahar, lafaznya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, tiada ilah illallah kecuali Allah. La ilaha, tiada ilah. Apa itu ilah? Orang sering bilang ilah itu ya ilah, sebenar-benar ilah ya Allah. Jadi ilah Allah. Apa itu Allah? Allah itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, pengendali manusia, malaikat, dan para jin. Kurang pas. Kalau diartikan dia adalah pencipta alam, penguasa langit dan bumi, pengendali langit, pengendali manusia dan malaikat, maka dalam bahasa Arab itu tidak disebut ilah, itu disebutnya Rabbun. Rabb berasal dari kata Rabba, Rabbul Alamin, Rabb pemilik alam semesta, Rabbus samawati wal ard, Rabb penguasa langit dan bumi. Ramadan kemarin, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Rabbuna, Rabb pengendali kita semua, wal malaikat pengendali malaikat, pengendali ruh. Jadi kalau kita memahami dia sebagai pencipta, penguasa, pengendali, disebutnya kedudukannya Rabbun, Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ard, Rabbun nas wal malaika wal ruh. Itu Rabb. Sedangkan zikir kita bukan Rabb, bukan la Rabba illallah, la ilaha illallah. Beda antara Rabb dengan ilah. Apa itu ilah? Di dalam bahasa Arab, istilah ilah banyak sekali maknanya. Yang mahasiswa boleh nanti telusuri dalam orang menyebutnya kamus, tapi dia lebih lengkap dari kamus, sejenis ensiklopedia. Lisanul Arab, ya, dia Lisanul Arab. Kamus bahasa Arab bahasa Indonesia yang modern dari Jogja, Al-Munawwir, itu. Atau kamus-kamus lain. Ilah dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Karena banyak, saya kelompokkan, saya bikin klaster supaya mudah memahami. Satu, disebut ilah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang sangat dipentingkan, sesuatu yang sangat dicintai, dipentingkan, dicintai, dipentingkan, dicintai, dipentingkan, dicintai, dipentingkan, dicintai, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Itu ilah. Maka orang-orang Quraisy di Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW menyebut matahari itu ilaha, dimuannaskan, ditaknis dengan tak marbutoh, ilahatun, ilahatun, ilaha, sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang
ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Itu ilah. Maka kalau zikir la ilaha, tiada yang mencintai, tiada yang dipentingkan, tiada yang diagungkan, tiada yang ditinggikan, tiada yang dimuliakan, illallah, kecuali Allah. Itu kadang-kadang tidak sedikit orang tarekat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikirnya panjang, dalam batinnya aduh, betis sudah kotor, punggung sudah kotor, zikir belum selesai juga. Tapi nggak apa-apa, terus sajalah zikir supaya motor yang hilang cepat ketemu. Mulutnya la ilaha illallah, tiada ilah, tiada yang dipentingkan, tiada yang dicintai kecuali Allah. Dalam batinnya motor ketemu, motor ketemu, motor ketemu. Yang terjadi adalah kemunafikan. Maka kalau kita ke pesantren Suryalaya, di depan rumah Abah Amun itu ada masjid, di situ dipampang kaligrafi di dindingnya. Ta'awwadhu billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Min khusyu'in nifaq, minal khusyu'in nifaq. Berlindunglah kepada Allah dari kekhusyuan yang munafik. Fama huwa khusyu'in nifaq? Apa itu khusyuk yang munafik? Dijelaskan, khusyu'ul badan, nifaqul qaul. Badannya khusyuk, panen lancar, panen meriah, panen bagus. La ilaha, tiada yang dipentingkan, tiada yang dicintai kecuali Allah. Tetapi dalam batinnya mudah-mudahan panennya berlimpah, panen berlimpah. Khusyuk badan, qalbun munafik. Itu. Maka hati-hati. Tarekat bukan perdukunan. Kalau perdukunan itu bahasa kerennya adalah ilmu hikmah. Wiridkan ini 10.000 kali. Apa ini? Ayat kursi. Tiap malam 1000 kali. Kenapa? Supaya pemilu besok bisa dapat kursi. Nah, itu ilmu hikmah, sejenis perdukunan sebenarnya. Menggunakan ayat-ayat Quran untuk memaksakan kehendak kepada Allah supaya apa yang diinginkan terkabulkan. Pemaksaan kehendak kepada Allah, pemaksaan kemauan, bukan itu tarekat. Tarekat itu justru merendahkan diri, mengenalkan diri. La ilaha, tiada ilah, tiada yang dipentingkan, tiada yang dicintai, tiada yang diagungkan, illallah, kecuali Allah. Itu tarekat. Ya, lain kalau ilmu hikmah. Itu. Saya pernah umroh di Madinah, ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang oleh jamaahnya disebut kiai. Jadi ngomong-ngomong, kiai istri berapa? Dia bilang, kalau istri ya sekarang 4, tapi yang pernah jadi istri 44. Kok banyak betul? Iya, kan kuotanya 4. Sudah ceraikan, kawin lagi, maksimum 4 lagi, ceraikan lagi kalau bosan. Jadi semua yang pernah 44. Kok gampang betul dapetin istri? Banyak jomblo yang susah cari istri. Nah, kan udah bacaannya. Apa bacaannya kiai? Pak Wafidin, Ustaz Wafidin juga tahu. Tolong kasih tahu saya. Enggak, Pak Wafidin sudah tahu. Saya tahu memang. Akhirnya saya bilang, bacaannya walaqad hammat bihi wa hamma biha, itu kan? Nah, itu tahu. Tapi Bapak jangan tanya itu surat berapa ayat berapa. Tidak boleh. Lalu dia cerita dari Semarang duduk di bus, di sebelah kiri ada gadis muda yang cantik dan montok. Waktu kondektur minta ongkos, saya cabut ongkos dari saku, pura-pura sambil miringin badan, memang mau nyenggol dia, mau godain dia. Dia marah, ini udah tua-tua, makin tua-tua lagi, makin tua, makin jadi. Wah, marah-marah ngomel. Saya malu diomelin orang, kedengeran penumpang bus. Oh, gitu ya. Turun di Temanggung, saya turun, dia ikut turun. Saya pulang, dia ikut ke rumah saya. Saya suruh pulang, nggak mau, minta dikawin. Ayat Quran loh dijadikan wirid seperti itu bisa.
Maka dalam Quran pun Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Betul? Tapi ada sambungannya. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan berhati-hatilah terhadap orang yang suka menyalahgunakan nama-nama Allah. Itu sihir sebenarnya, cuma diperhalus pakai istilah ilmu hikmah. Itu. Waduh, gawat. Saya mulai dipanggil oleh KPK, oleh kejaksaan. Sudah datang lagi ke Kiai Anu. Yai, namanya manusia bisa saja salah dan hilaf. Tapi sekarang saya sudah kapok, tapi yang dikorupsi nggak dikembaliin. Tolonglah supaya kasusnya tidak jadi panjang di KPK. Tolong deh Pak Kiai disyariatin. Coba kurang ajarnya. Udah maling ke korupsi, bilangnya tolong disyariatin. Bagaimana korupsi maling minta disyariatin? Nah, ini kiai dalam tanda kutip. Belum tentu kiai benar nih. Oke, kamu tinggal di pesantren saya, lewat tengah malam mandi di bawah pancuran itu. Meskipun dingin, tidak boleh dikeringkan dengan handuk sampai dia kering sendiri, baru pakai pakaian. Masuk ke masjid, sholat tahajud, lalu wiridkan ini. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aksaynahum fahum la yubsirun. 1000 kali, harus selesai sebelum subuh. 40 malam. Meskipun dingin, ya malam mandi bawa pancuran. Meskipun capek ngantuk, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Pokoknya daripada kasus terus berkembang dipakai jaket oranye. Sudah 40 hari Kiai, oke, pulang. Sudah terpasang hijab. Ternyata betul ada orang KPK, orang kejaksaan datang mau memeriksa. Dia bacain, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aksaynahum fahum la yubsirun. Demikianlah kami jadikan di hadapan mereka ada tabir, di belakang mereka ada tabir, sehingga mereka terhalang dan mereka tidak bisa melihat. Dibacain. Maka yang meriksa baru mau meriksa sebentar, pusing keringat. Baru mau meriksa sebentar, mulas, mencret. Akhirnya udahlah, anggap selesai saja. Karena dibacain pakai ayat. Tahu-tahu atasan KPK bilang, ini kasusnya buktinya cukup kuat. Kenapa kamu tidak bisa memeriksa? Wah, ini lemah ya. Kirim tim yang lain. Tim yang lain datang meriksa. Biasa kalau habis subuh, habis maghrib, zikir Al-Fatihah 100 kali. Begitu masuk ruangan, dia merasa nggak enak karena dibacain waja'alna min baini aydihim sadda. Demikianlah di hadapan mereka kami pasang tabir, di belakang mereka ada tabir. Dia pun langsung baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Namanya aja Fatihah, pembuka, maka tabirnya terbuka juga. Yang lain datang menemui dia pusing, mencret, yang ini tidak. Ini mana buktinya? Ini yang sekian miliar untuk apa? Yang diperiksa kami. Balik lagi ke Kiai, tabirnya mulai tersingkap, mulai terbuka. Ini Kiai tanda kutip nih, Kiai dukun. Lalu si Kiai entah dari tarekat apa, ngaku-ngaku tarekat. Sudah, sekarang lakukan lagi suluk. 40 hari mandi zikir, bacaannya ganti. Apa bacaannya? Sunnun hukmun umyul fahul layar kibun, sunnun hukmun umyul fahul layar kibun, 1000 kali. Begitu balik lagi ke Jakarta mau diperiksa, orang-orang itu bacain sunnun hukmun umyul fahul layar kibun. Bisu kamu, tuli budak kamu, buta kamu, pergi dengan balik-balik lagi. Maka yang meriksa pusing lagi, periangan lagi, gagal lagi. Ada kasus seperti itu, koruptor menggunakan diri. Lalu orang dari BPK, dari KPK ketemu orang TKN. Apa Pak zikirnya? La ilaha illallah.
La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala hisni, masuk dalam bentengku. Jadi jangan main-main dengan zikir la ilaha illallah. Tetapi ini zikir bukan hikmah. Ini zikir bukan perdukunan. Ini zikir bukan zikir. Sudah la ilaha, tiada yang dicintai, tiada yang dipentingkan illallah, kecuali Allah. Sudah Allah saja, jangan yang lain-lain. Jangan belok, nanti jadi khusyuk dan nifaq. Kelihatannya khusyuk tapi munafik karena yang dikejar yang lain juga. Satu, itu makna ilah. Yang dicintai, yang dipentingkan, yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Yang kedua, kan saya bilang ilah itu maknanya banyak, saya kelompokkan. Ini kelompok kedua. Apa arti ilah? Ketika sesuatu dicintai, dipentingkan, maka sesuatu itu menjadi yang paling dituju, didamba, dikejar, didekati, dicari. La ilaha, tiada yang dituju. La ilaha, tiada yang didamba. La ilaha, tiada yang digandrungi. La ilaha, tiada yang diharap. La ilaha, tiada yang dijadikan tempat bergantung. Itu illallah. Jadi ilah itu yang dicintai, dipentingkan. Yang kedua, makna ilah yang dituju, didamba, digandrungi. Itu. Yang ketiga, tiga saja. Ketika sesuatu itu dicintai, dipentingkan, ketika sesuatu itu dituju, didamba, diharap, dicari, digandrungi, maka apa maunya dia? Ditaati, diladeni, dilayani, diabdi, diperturutkan, diprioritaskan. Jadi gugus ketiga, kelompok tiga makna ilah artinya diladeni, dilayani, diperturutkan, diabdi. Nah, coba camkan. Karena ceramahnya di luar, saya tidak bisa pakai layar, tidak pakai proyektor, jadi pakai lisan saja. Mudah-mudahan yang kejelasan lisan ini pun bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Ya. Coba kelompok satu, makna ilah kelompok pertama apa? Sebutkan. Yang pertama dulu, ilah yang dipentingkan, yang dicintai, dipentingkan, dicintai, dipentingkan, dicintai. Mau ditambah boleh, ya, diagungkan, disegala-galakan. Yang kedua, apa makna ilah? Kalau sudah dicintai, dipentingkan, maka dia dituju. Kalau dituju artinya dikejar, dicari, didamba, diharap, digandrungi. Itu. Yang ketiga, kalau sudah dicintai, dipentingkan, kalau sudah dituju, didamba, digandrungi, diharap. Yang ketiga, apa itu ilah? Sesuatu yang dilayani, yang diladeni, yang diperturutkan, yang diprioritaskan, yang didahulukan, yang diabdi. Lalu, kalau sudah paham tiga makna ilah itu, tempatkan dia dalam struktur kalimat nafi. Nafi itu artinya penolakan. Nafi artinya penafian, penyangkalan, pengikisan. La-nya la nafi. La ilaha, tiada yang dicintai. La ilaha, tiada yang dipentingkan. La ilaha, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang digandrungi, tiada yang diharap. La ilaha, tiada yang diabdi, tiada yang dilayani, tiada yang disembah, tiada yang diperturutkan. Di nafi itu harus betul-betul dibuang. Hati-hati. Bukan dengan la ilaha illallah kita mau menghantam orang, menaklukkan orang, bukan. Dengan la ilaha illallah yang dibersihkan diri kita. Sombong, pelit, takabur, serakah, sok jago,
merasa hebat, la ilaha, bukan dengan la ilaha illallah, buah, pingsan kamu. La ilaha illallah itu untuk merendahkan diri di hadapan Allah, mengeluarkan diri. Bukan dengan la ilaha illallah merasa hebat, petantang petenteng, dikdaya, merasa nggak mungkin dibacok. Bukan, la ilaha illallah itu untuk merendahkan diri. Ini bedanya zikir tarekat dengan zikir apa tadi? Ilmu hikmah. Kalau zikir ilmu hikmah ya begitu. Gunakan ayat-ayat Quran, gunakan asmaul husna supaya aku jadi hebat. Kebal nggak bisa dibacok, kebal nggak bisa ditembak, selalu tampil berwibawa, selalu disukai oleh orang, anak buah selalu menyukai, bahkan bisa jalan di depan orang tanpa kelihatan, bisa masuk ke bioskop tanpa beli karcis. Jadi kedikdayaan itu kepada diri dalam rangka menaklukkan, dalam rangka mengalahkan, dalam rangka menguasai. Itu kebanyakan zikir hikmah itu begitu. Untuk memelihara keserakahan, untuk memaksakan kehendak. Tarekat bukan itu. Tarekat itu la ilaha, tiada ilah, tiada yang dipentingkan, tiada yang dicintai, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang diabdi, tiada yang dilayani. Bahkan diriku sendiri tidak penting di hadapan Allah. Di hadapan Allah, I'm nothing. Aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Adalah salah bertarekat itu untuk adu tinggi, adu hebat, adu mulia. Maka heran saya kalau ada yang ngakunya bertarekat tapi sibuk membuat kerajaan sendiri. Yuk, kumpulkan untuk menghimpun pengamat, untuk menghimpun pengikut. Bukan tarekat tidak. Saya pernah menjadi mudir am Jatman, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Muqarrarah An-Nahdiyah, perhimpunan pengamal-pengamal tarekat yang muqarrarah di kalangan NU. Ada 42 aliran tarekat. Rois Am Habib Lutfi, saya mudir am, ketua umumnya. Macam-macam itu orang ngaku tarekat, tapi yang dijanjikan pokoknya itu tarekat ini, amalan ini, besok pemilu lolos jadi DPRD. Yang ini pokoknya lolos proyek, yang ini dagang bakal rame, laku terus, yang ini jomblo cepat dapat jodoh. Nah, jadi yang dituju materi-materi keduniawian lagi, bukan lagi Allah, itu hikmah. Sudah tarekat, la ilaha illallah, tiada yang dituju, tiada yang dicintai, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dipentingkan, tiada yang diagungkan, tiada illallah. Dan Allah katakan dalam Quran, fadhkuruni azkurkum, zikirkan aku akan zikir kepada kalian. Ana inda zulmi abdi bi, aku ini tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. Hamba yang suka menyangka-nyangka baik kepadaku, aku berikan kebaikan. Hamba yang pura-pura zikir mencintai Allah, tetapi dengan zikir yang dituju adalah kekayaan. Ngaku zikir mahabbah kepada Allah dan Rasul, padahal dengan zikirnya itu dia sedang memaksakan kehendak untuk dapat jabatan. Maka apa yang diperoleh itu akan menjadi alat istidraj, alat justru untuk menghancurkan. Jadi dalam Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suriaraya, zikir pertama seperti itu, zikir jahat. Bagaimana supaya zikir itu masuk ke dalam diri kita? Ada caranya. Kalau kita mau memasukkan suara, masukkan suara lewat telinga. Karena di telinga kita ada bagian saraf yang sensitif terhadap suara. Selemah apapun suara ditangkap.
sensitif, peka. Bahasa Arabnya latifah. Latif itu lembut, peka, sensitif. Latifah, titik kepekaan, titik sensitivitas. Masukkan cahaya lewat mata. Sekecil apapun cahaya, maka tertangkap, karena mata memiliki latifah, bagian sensitif untuk menangkap cahaya. Tentara kalau sedang perang di dalam hutan, malam istirahat tidak boleh merokok, sebab ujung rokok dari jauh saja di kegelapan malam bisa terlihat oleh pihak musuh. Oh, di sana ada orang, itu ada cahaya kecil. Ya. Tentara seperti waktu perang di Timur, mandi di sungai tidak boleh pakai sabun, sebab kalau dia bersabun, kalau saya sudah bicara jangan ada lagi gerakan di belakang saya, karena yang lain matanya jadi terganggu. Sudah, biar fokus ke saya saja. Tolong yang di belakang suaranya juga kecilkan, karena suaranya mengganggu. Ya, supaya fokus. Jadi kalau tentara perang di hutan, dia mandi di sungai pakai sabun, tanpa disadari aroma harum sabunnya itu dari kejauhan akan tercium oleh musuh. Jadi di telinga ada latifah, sensitivitas, kepekaan terhadap suara. Di mata ada latifah terhadap cahaya. Di hidung ada latifah terhadap aroma, terhadap bau. Pertanyaannya, kalau kita mau memasukkan zikir ke dalam diri kita, zikir ke dalam roh kita, masuk ke dalam pusatnya roh, yaitu kolbu, mana bagian dari roh kita yang memiliki latifah terhadap zikir? Mana bagian dari jiwa kita yang memiliki kepekaan terhadap zikir, sehingga zikir yang halus pun oleh roh ditangkap, diserap? Mana titik latifah itu? Dalam Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Suryalaya, dengan mengutip penjelasan para wali Allah sebelumnya, dikatakan titik latifah yang pertama di sini. Ini puting susu kiri, tempatkan 2 lapis jari di bawahnya. Nah, di bawahnya lagi. Ini titik sangat sensitif. Roh kita sangat sensitif terhadap zikir. Maka seorang sahabat Nabi bercerita, "Ya Rasulullah, ini anakku, tolong berkahi dia." Maka kulihat Rasulullah meletakkan telapak tangannya di dada kiri bagian bawah anakku, dan Rasulullah mendoakan. Ini wilayah yang sangat peka terhadap zikir, terhadap doa. Bukan wilayah luarnya ya, kulitnya, bagian dalamnya, rohaniyahnya. Yang kedua, ini puting susu kanan, tempatkan 2 baris jari di bawahnya. Nah, di bawahnya lagi. Kemudian ke di atasnya, ini puting susu kiri, 2 jari di atasnya. Nah, jadi 2 jari di bawah, puting susu kiri, 2 jari di atas. Yang sini 2 jari di bawah, 2 jari di atas. 1, 2, 3, 4. Lalu persis tengah dada. 5, naik ke atas lurus. 6, bukan di permukaan luar tapi di dalam. Dan 7, di puncak kepala dulu. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah mendoakan orang dengan meletakkan tangan di atas, karena ini wilayah rohani yang sensitif, sehingga segala doa dan zikir terserah masuk. Kita juga kan sekarang begitu kan, kalau sama kiai minta didoakan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dalam Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah, zikir la ilaha illallah dimasukkan lalu dijalarkan, dilewatkan pada 7 titik itu supaya dia terserap masuk. Caranya perhatikan saya. Mata dipejamkan, ucapkan dengan penuh keyakinan. Apa yang diucapkan dirasakan masuk dari perut bagian bawah, di bawah pusat. Rasakan saja, zikir itu masuk.
Lalu rasakan zikir itu mengalir di dalam, naik ke atas. Naik ke atas. La. Pada saat dia naik, dia melewati wilayah yang di sini, di bagian dalam. Naik lagi ke atas, dia melewati wilayah yang di sini, bagian dalam, sampai ke pucuk kepala, puncak. Ya. Lalu arahkan ke dada kanan. Ilaha, ilaha. Arahkan ke dada kiri. Illallah, illallah. Dan semua pelaksanaan itu dibantu, diarahkan dengan gerakan kepala. Zauk, rasa. Syu'ur, kesadaran. Zauk dan syu'urnya, rasa dan kesadarannya diarahkan dengan gerakan kepala. Perhatikan saya. Saya kasih contoh 3 kali. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menalkin Sayyidina Ali, pun Rasulullah katakan, wasma' minni, dengarkan dariku 3 kali, nanti kamu lakukan. Perhatikan, gunakan gerakan kepala untuk memandu, mengarahkan zikirnya. Tiada ilah, tiada yang dicintai, tiada yang dipentingkan kecuali Allah. Zikir itu masuk, melewati titik-titik latifah, masuk ke dalam ruh. Contoh kedua, la ilaha illallah. Zikirnya masuk ke dalam badan, masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam pusatnya ruh, yaitu qalbu. Contoh ketiga, la ilaha illallah. Tiada yang dituju, tiada yang digandrungi, tiada yang didamba kecuali Allah. Tiada yang ditaati kecuali Allah. Paham? Yang sekarang punya dendam, ada yang masih punya dendam, masih punya marah, masih punya benci, masih punya cemburu. Jangan biarkan itu semua menjadi sesuatu yang paling penting dari diri kita. Jangan biarkan dendam itu menguasai diri kita. Buang. La ilaha illallah. Hanya Allah saja yang paling kita pentingkan. Hanya Allah yang boleh menguasai jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Ada yang masih punya kesal, ada yang masih punya ketakutan, cemas, ada yang sedang menderita sakit, ada yang masih punya problem, hutang belum dibayar, ditagih terus oleh pinjol, ada yang masih macam-macam. Jangan sampai itu semua terlalu kuat menguasai diri kita. Tidak boleh ada yang menguasai diri kita kecuali Allah. Tidak boleh ada yang menguasai perasaan kita. Tidak boleh ada yang menarik perhatian kita kecuali Allah. Buang semuanya. La ilaha illallah. Ada yang merasa jagoan, punya ilmu macam-macam, nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, merasa bisa nyantet orang. Anda merasa jago, silakan kalau mau terus begitu. Tapi kalau Anda mau tobat, buang. La ilaha illallah. Syukur saya belum lupa. Di tempat lain saya sering lupa. Kalau ada di antara Anda, maaf, punya ilmu macam-macam, ilmu santet, ilmu pelet, ilmu zikir dan segala macam. Begitu Anda ikut talqin zikir ini, masukkan zikir la ilaha illallah, semua ilmu itu bubar, hilang, tercabut. Jadi daripada
Anda nanti menyesal itu hilang, lebih baik sekarang juga berdiri keluar dari sini. Jangan ikut talqin zikir. Tapi bisa hilang. Boleh coba nanti antara sebelum dan sesudah talqin. Ini bukan soal pengisian, ini tauhid. Masukkan. Yang merasa sedang disantet, dipelet, disihir, ini justru kesempatan. Masukkan tauhid. La ilaha illallah. Kesempatan. Buang semuanya. Ya. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita dengan zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah bukan wa malam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak menghendakinya tidak akan pernah terjadi. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kami dalam berzikir kepada Engkau. Tolong ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami pun sulit berzikir kepada-Mu ya Allah. Amin. Tunduk kepala, pejamkan mata, merem. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Apa yang diucapkan masukkan ke dalam tubuh kita dari perut bagian bawah, naik sampai ke atas kepala, arahkan ke dada kanan, ke dada kiri. Tidak usah buka mata, tidak ada yang harus dilihat. Yang dilihat adalah batin kita sendiri. Bersihkan diri kita dari semua yang Allah murkai. Tunduk, pejamkan mata. Mulai sama-sama bareng saya. La ilaha illallah. Maaf, ada yang terbalik. Saya bilang ke kanan dulu, dada kanan dulu, baru dada kiri. Ya, tadi ada yang terbalik. Mungkin kalian melihat saya ke sini, kanan ini kanan saya, ya, kanan Bapak Ibu ke sana, yang terbalik. Bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong kami dalam berzikir ya Allah. Mulai. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Doa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, milikmu lah segala puji, milikmu segala keagungan, milikmu segala gelar-gelar mulia kemuliaan, milikmu segala sebutan-sebutan kehebatan. Sampaikanlah salawat pujian kami, salam penghormatan kami kepada Nabi-Mu, pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan mahabbah pada diri kami. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Yang dengan salawat itu Engkau selamatkan kami dari segala kerusakan dan kehancuran. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan salawat itu pula Engkau penuhi segala hajat dan keperluan kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu pula Engkau sucikan, Engkau bersihkan diri kami, lahir batin kami dari segala hal yang Engkau tidak sukai, dari segala hal yang akan mencelakakan diri kami. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Yang dengan salawat itu pula Engkau angkat derajat dan martabat kami ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Yang dengan salawat itu pula Engkau sampaikan kami pada segala cita-cita, maksud dan tujuan yang terjauh sekalipun untuk kebaikan dunia dan akhirat kami. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu 'ala nafsihi
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيجزي أجرا عظيما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. واعتصموا بحبل الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tadi itu zikir jahar, zikir nyata, diucapkan, dimasukkan. La ilaha illallah 3 kali pelan-pelan. Setelah 3 kali makin terasa masuk, dia makin ringan, makin lancar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin meresap masuk, makin lancar lagi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Makin lancar, makin masuk, dia tidak menjadi pikiran lagi, dia menjadi perasaan, makin masuk lagi, dia menjadi kesadaran, maka tercapailah kekhusyukan. Tujuan zikir ini dijelaskan dalam hadis. Saya tidak perlu memaparkan terlalu rinci tulisannya. Pertama, untuk membersihkan kolbu. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kolbu adalah zikrullah. Itu hadisnya. Bersihkan. Yang kedua, tadi sudah sempat saya sebut hadis qudsi kata Allah, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Dengan membanyakkan la ilaha illallah, kita membenteng diri. Yang ketiga, hadis dari Nabi, jadidu imanakum, perbaharui selalu, perkuat selalu imanmu. Bagaimana ya Rasulullah? Karena iman di dalam qalbu, di dalam mana? Kata Nabi, aktsiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Tapi bukan asal diucapkan, masukkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari kecil kita sudah sering lihat orang bisa tahlil, gerak-gerak kepala, tapi itu gerak-gerak kepala tanpa dasar. Nah sekarang jadi paham. La ilaha illallah, zikir itu dimasukkan. La ilaha illallah, melewati 7 titik latifah supaya dia terserah masuk, membersihkan rohani kita sampai kolbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin cepat gerakan kepala menjadi lebih sederhana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Enggak sempat lagi sampai gini-gini. Itu hanya untuk di awal saja. Awal pelan-pelan untuk khusyuk. La ilaha. Kalau sudah makin cepat kan sempat. Kalau dipaksakan gini-gini jangan. Nanti lepas pun bisa ya, karena yang penting meresap masuk. Pak, orang PQN tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, kok zikirnya dibentak-bentak, Pak, disentak-sentak? Bukan dibentak, ya, sentakan itu untuk menunjukkan kesungguhan. Kan beda, Anda mendengarnya pun beda. Coba kalau saya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, beda. Karena yang satu penuh kesungguhan. Sungguh apa? Sungguh ingin membuang la ilaha, tiada ilah, tiada yang dituju, tiada yang dipentingkan, tiada yang didapat, tiada yang diharap,
tiada yang boleh menguasai diriku, tiada yang boleh menguasai perasaanku. La ilaha, tiada yang boleh menguras pikiranku. La ilaha illallah. Jadi sentakan itu untuk kesungguhan kita. Ada alasan lain? Ada. Innal quluba la tasda'u kama tasda'u bil hadid. Qalbu, hati nurani, kadang berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Coba munculnya karat di velg sepeda kita, habis kena air hujan tidak dibersihkan. Mula-mula dia hanya bintik kuning, lalu jadi coklat, lalu coklat tua, lalu jadi hitam, lalu menyebar menebal. Kalau sudah besar tebal, didorong pakai paha juga nggak bisa. Yang namanya marah, yang namanya benci, yang namanya sombong, yang namanya iri, yang namanya malas, yang namanya munafik, itu karat yang tumbuh pelan-pelan. Begitu dia sudah jadi karat yang kuat, susah membuat kesombongan itu susah menyingkirkan malas, susah menyingkirkan penakut atau pengecut. Maka para ulama tarekat katakan, bersihkan semua karat di dalam kolbu dengan zikir, dan hantam semua kotoran kolbu dengan zikir yang dorban syadidan, zikir yang menghentak keras. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada yang dalam zikirnya terus terbayang wajah orang yang memfitnahnya. Kesel banget. No. Jangan orang itu menjadi perhatianku. Jangan orang itu menyita hidupku. La ilaha illallah. Singkirkan bayangan orang itu. La ilaha illallah. Jadi kita zikir harus teriak keras, Pak. Tidak ada perintah zikir teriak keras-keras keluar. Kalau Pak Wahyudi tadi ngasih contohnya begitu, karena ngasih contoh kepada orang banyak pakai mikrofon. Kalau sedang praktek sendiri, apalagi kita sedang menumpang sholat di masjid kampung orang, apalagi kita zikirnya malam habis tahajud, banyak orang tidur, zikir tidak penting keras keluar. Zikir itu bukan keras keluar, zikir itu kuat ke dalam. Suara boleh pelan, tapi rasa hentakan kuat ke dalam. La ilaha illallah. Gak terdengar kan? Katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat ke dalam, bukan keras keluar. Zikir itu mengingat. Siapa yang mau diingatkan? Bukan orang lain yang mau diingatkan. Yang perlu diingatkan diri sendiri, karena itu kuat ke dalam. Nah, sekarang kita latihkan semuanya. Ikuti saja irama saya. Suaranya halus, sehalus mungkin, tapi tekanannya yang kuat. Ya. La ilaha illallah. Ikuti. La ilaha illallah. 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 La ilaha tekan. La ilaha illallah. Tekan. La ilaha illallah. 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 Tekan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekarang normal. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersikap la ilaha, tiada yang dipentingkan. Utang jangan dipentingin, utang jangan dipikirkan, benci, dendam semua singkirkan. Paham? Terus orang tanya, mengamalkannya bagaimana Pak? Terutama setiap kali sholat fardu. Soal zikir ini, ayat Quran katakan, uzkurullaha zikran katsira. Zikirkan Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Tadi hadisnya pun, aksiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Jadi zikir jangan sedikit. Tapi dasar kita manusia, tahu sebanyak-banyaknya masih banyak, minimal gitu ya, cari yang minimal. Nah, para ulama, aulia Allah dalam thariqah Qadiyah Naqsabandiyah, dalam isihatnya, kalau kita biasa subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali dibikin 5 kali lipat. Jadi berapa? 33 kali 5 165. Itu minimalnya. Apakah harus 165? Apakah kalau lebih dari itu, kurang dari itu, nanti jadi sakit, jadi gila? Mana ada orang zikir jadi sakit, jadi gila? Jadi 165 itu ancer-ancer minimal. Lebih banyak, lebih baik. Kurang pun nggak apa-apa, asal kurangnya jangan banyak-banyak. Kalau kurangnya kebanyakan, nggak ada bekasnya, nggak ada manfaatnya. Gitu ya. Jadi 165 kali atau lebih. Kan kita biasa zikir pakai tasbih. Tasbih itu kan 33 ada bonggolan, 33 bonggol yang panjang. Itu kan semua 100. Nah, kalau pakai itu bikin aja 2 putaran, jadi 200 dan lebih dari 165. Itu ya. Atur aja. Sekali-sekali nanti begitu mulai zikir, jam tangannya. Oh, jam sekian. Nah, zikir aja normal pakai tasbih. La ilaha illallah. Cukup 165 atau 200 sayyiduna. Pas sayyiduna ya. Oh, 7 menit. Jadi besok-besok zikir pun enggak pakai tasbih, pakai jam 7 menit. 8 menit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, enak nih mah. Enggak, udah 10 menit tapi asik. Terusin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir enggak ada ruginya. Teruskan aja. Begitu cukup sayyidina Rasulullah. Ya, 20 menit. Alhamdulillah. Begitulah kalau qalbu sudah digenggam oleh rahmat Allah. Dia zikir dalam mahabbah cinta kepada Allah, dia lupa segala-galanya. Dia tidak merasa capek dan letih. Ya. Begitu. Sekarang zikir yang kedua. Baca dulu Fatihah untuk Rasulullah SAW. Para istri, anak cucu, keluarga dan sahabat beliau sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kita kepada beliau dan mereka semua yang berjuang demi Islam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW wa ala alihi wa sahbihi wa tuwaji wa dhuriyati wa ahli baiti ajma'in. Asyaibu lillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwaya li silsilatil qadiriyati wan naqsabandiyati wa jami' ahli turuqi khususan ila hadrati sultan awliya Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu وصل الشيخ القاسم بن نجار البغدادي والشيخ الخطيب السندسي والشيخ الحافظ عبد الكريم والشيخ عبد الله المبارك وحضرة شيخنا المكرم محمد صاحب الوفاة المعرفين وأصولهم وفروعهم ولسلسلة والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk seluruh orang tua kita. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sayyidun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Istighfar ikuti saya. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maqsudi ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Zikir kedua, zikir khofi. Dengan tadi dibersihkan, dipasang menjadi benteng, diperkuat iman, maka zikir khofi itu, perhatikan saya, mata dipejamkan. Begitu kata Nabi kepada Sayyidina Abu, ikmit ainan, pejamkan matanya. Walsaq sabatai, katupkan bibir, jangan bersuara apapun. Wa'ala lisanah, keataskan lidahmu. Lidah keataskan sampai kali-kali ke atas tahan. Jangan dia bergetar. Karena sekarang zikirnya bukan pakai lidah, bukan pakai bibir. Tundukkan kepala ke titik yang di sini. Dua jari di bawah puting susu. Tunduk. Semuanya lakukan. Tunduk, tunduk, tunduk. Pejamkan mata. Katupkan bibir, tunduk, bukan hanya kepalanya yang menunduk, ruhnya, jiwanya juga menunduk. Yang sombong sekarang tundukkan kesombongannya. Yang merasa pintar, singkirkan pintarnya. Tundukkan diri, tundukkan ruh, tundukkan kesadaran di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tunduk, rendahkan diri. Silakan berzikir dengan qalbunya, dengan mana, dengan hati nurani. Karena melalui qalbu manusia tersambung kepada Allah. Zikir ikuti ketukan saya. Allah, Allah. Jangan disuarakan, di dalam batinnya saja. Allah, 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 Allahu Allah, terus mengingat Allah, fokus kepada Allah. Jangan biarkan yang lain ikut hadir mengganggu. Tidak ada yang lebih penting kecuali Allah. Tidak ada yang dituju didamba kecuali Allah. Tidak ada yang diingat kecuali Allah. Yang lain-lain coba masuk
kita Allah, yang mengatur aliran darah kita Allah. Allah begitu dekat. Kekuasaan Allah hadir pada diri kita. Ilmu Allah bekerja pada diri kita. Allah tahu semua isi perasaan kita. Yang sekarang sedang berpura-pura pun Allah lihat. Yang sambil mikir-mikir curiga, bertanya-tanya, Allah lihat. Zikir, ingat kepada Allah. Ingat saja Allah. Taklukkan hawa nafsumu. Jangan ikuti hawa nafsu. Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Arahkan kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Tujukan keyakinan kepada Allah. Yakin Allah. Jangan urusan pegel menjadi pengganggu. Allah. Terus Allah berserah diri kepada Allah. Kapan lagi mau mendekat menuju Allah? Mengingatnya saja susah. Paksa, nggak apa-apa dipaksa, nanti jadi bisa. Makin sadar, makin ingat kepada Allah. Makin merasa hidup kita dipantau, dimonitor, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Allah tahu semua masalah kita. Allah tahu yang masih tersembunyi di dalam batin kita, yang masih punya dendam, masih punya serakah, masih punya sombong. Allah tahu semua dosa, yang pernah dusta, yang pernah khianat, yang pernah berbuat syirik, yang pernah berbuat jahat. Allah lihat. Jangan tanya lagi yang pernah minum minuman keras. Jangan tanya lagi yang pernah berzina, yang pernah korupsi. Allah tahu. Allah tidak buta. Allah tahu. Hidup jadi susah bukan Allah yang jahat. Kenakalan kita, dosa kita, itu yang bikin hidup kita jadi susah. Allah, ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Maafkan segala dusta dan khianat, perbuatan jahat dan maksiat yang telah terlanjur kami perbuat. Ya Allah, tutuplah segala cacat dan aib kami. Tutuplah segala celah dan kekurangan kami. Hanya Engkau saja yang tahu. Tutup ya Allah. Jangan Kau singkap tutup itu. Tak sanggup kami menanggung malu. Permulaan taubat adalah mengaku. Coba diingat-ingat, mana lagi yang belum kita akui kepada Allah. Semua kejahatan kita akui dulu. Allah sudah tahu, Allah sudah tahu. Yang Allah inginkan kamu ngaku kan? Ngaku kan? Kalau mau tobat ngaku, jangan coba-coba mengingkari. Akui saja, mohon ampun. Toh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bagi orang yang memang mau mohon ampun. Terus makin ingat, makin terkunci kalbunya kepada Allah. Masih adakah yang bikin gelisah Anda
Sekarang sampaikan kepada Allah, silakan mengadu tanpa disuarakan. Apa problemnya, apa masalahnya, ngadu saja kepada Allah. Ngadu apa yang menjadikan jalan hidup ini. Ya Allah, tolong ya Allah. Sebagai manusia yang bodoh pernah berbuat salah. Mungkin karena kami pernah jahat, kami pernah dosa. Maka sekarang kami dililit oleh masalah ini. Tolong ya Allah, singkirkan beban hidup ini ya Allah. Ringankan ya Allah, mudahkan ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Sungguh ya Allah, tak sanggup kami tanpa pertolongan-Mu, tak sanggup ya Allah. Tolong ya Allah. Jadikan kami hamba yang istiqomah dalam zikir dan ibadah. Jadikan kami hamba yang istiqomah dalam iman, tauhid dan akhlak yang karimah. Al-Fatihah. Pejamkan mata. Dengan mata terpejam, coba diingat, dibayangkan wajah ibu bapak kita. Meskipun mereka sudah wafat atau di kampung yang lain, bayangkan wajah ibu dan bapak. Ingat sorot matanya, bentuk bibir, senyumnya, rasakan kedekatan batin. Lalu katakan kepada Allah di dalam batin, katakan, ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun ayah ibu kami berada saat ini, Engkau Maha mampu menjangkau mereka. Tolong ya Allah, sampaikan permohonan maaf kami kepada ibu bapak kami. Tolong ya Allah, bayangkan wajah ibu bapak. Lalu ucapkan dalam hati dengan Allah biasa memanggil, Bimbo, ibu bapak, ayah, bunda, bapak, mama, aku mohon maaf dan mohon ridho, terutama terhadap kenakalan yang dulu itu. Yang dulu itu mah, yang sampai membuat mama menangis, yang sampai membuat papa kehilangan harga diri, menanggung malu akibat perbuatanku. Papa mama, tolong maafkan semua kedurhakaanku, agar kedurhakaan ini tidak menjadi penghalang datangnya rahmat Allah kepada papa mama. Tolong maafkan, ridho. Ya Allah, untuk ayah dan ibu kami semua. Al-Fatihah. Ya Allah, kami tengadahkan tangan memohon, lindungi pula segenap anak, cucu dan semua keturunan kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mudah dalam belajar. Tumbuh kembangkan mereka agar menjadi generasi baru muslimin, muslimat yang lebih takwa dari kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mudah dalam belajar. Lindungilah mulut dan perut mereka dari makanan haram. Lindungilah mata dan telinga mereka dari godaan syaitan. Lindungilah akal pikiran dan hati nurani mereka dari maksiat. Ya Allah, limpahkan kepada anak keturunan kami iman yang kokoh. Limpahkan untuk mereka rezeki yang halal dan berkah. Limpahkan kepada mereka harkat, derajat, martabat yang mulia di hadapan-Mu, di hadapan manusia. Ya Allah, entah macam apa keadaan zaman di masa mendatang, kami sungguh memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang putus asa dari rahmat-Mu. Ya Allah, entah macam apa keadaan zaman di masa mendatang, sungguh kami memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang menjadi kafir terhadap-Mu, agar tidak terputus keturunan kami yang saleh dan salehah hingga hari kiamat nanti. Ya Allah, istajib doa, istajib doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa
wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Selesai sudah proses talqin zikir. Pintu pertama mengamalkan tarekat Qadiriyah wa Nasyabandiyah wa Pesantren Suryaraya, ditambah beberapa penjelasan tentang zikir. Demikian, saudara sekalian, selesai sudah proses talqin zikir. Anda semua sudah menjadi para murid tarekat Qadiriyah Nasyabandiyah. Anda sudah masuk dalam proses suluk, proses salaka yasluku. Suluk itu perjalanan rohani, perjalanan spiritual. Amalkan saja. Selamat menjalani hidup baru sebagai manusia zakirin, manusia yang selalu berzikir. Hal-hal yang kurang dipahami nanti tanya kepada seniornya, terutama Profesor Imam Hanafi. Monggo berdiri dulu, saya mau perkenalkan. Boleh tanya kepada beliau, nomor WA-nya berapa? Siap-siap catat. Nomor WA-nya berapa? Oh sudah, mahasiswa sudah apa? Yang lain belum apa? Ini ketua TKN Jawa Tengah. Atau kalau susah menghafalnya, terima kasih dulu. Tanya pada Pak Jamil, mana Pak Jamil? Silahkan berdiri. Ya, nah ini Pak Jamil. Ya, oke, silakan. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.